Guys, today we are going to learn about a very useful sentence or voice in English. It's called passive voice. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up all Indonesian English student? Back with me again and again, Agus Gunawan, in my learning YouTube channel, Learn Anything. And today we are going to learn about a very useful sentence in English. It usually called the passive voice. So to make it clearly, I will speak and explain it in bahasa Indonesia. Oke, jadi hari ini kita akan membahas ya sebuah tata bahasa atau grammatical sentence ya. Biasanya disebut sebagai passive voice ya, atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai kalimat pasif. Di video saya sebelumnya tentang historical building dipelajari di kelas 10, di situ juga dibahas sedikit tentang passive voice ya. Nah, untuk lebih mendalam passive voice ini biasanya juga dipelajari lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, lebih luas lagi di kelas 11 dan seterusnya ya. Oke, jadi biar lebih jelas pembahasan materi ini kita akan pelajari di monitor. Jadi kita langsung saja ke monitor. Ciao. Oke, here we go. Sudah di monitor. Pembahasan tentang passive voice in English ya. Kenapa saya sebutkan spesifik in English? Karena dalam bahasa Indonesia pun juga sama dipelajari khusus tentang kalimat pasif. Bagi kita yang bukan native speaker ya, orang Indonesia asli, mungkin sedikit banyaknya akan menemui tantangan dalam mempelajari materi ini. Oke, langsung. Ini ada beberapa pengertian ya atau keterangan tentang passive voice. Kita baca satu persatu dulu. Yang pertama adalah passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi ya. Ini ada istilah subjek lah, ada istilah aksi, menerima dan lain-lain. Lanjut dulu. Passive voice lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of action atau penerima aksi. Selanjutnya, passive voice digunakan untuk menunjukkan minat, lebih berfokus maksudnya ya, pada orang atau objek yang mengalami tindakan daripada orang atau objek yang melakukan tindakan tersebut. Ini ada passive voice versi saya nih ya, boleh diikutin boleh enggak, tapi nanti saya buktikan dengan contoh kalimatnya. Oke, passive voice versi saya adalah bentuk kalimat di mana posisi subjek ditukar dengan posisi objek dengan melakukan perubahan pada kata kerja atau verb menyesuaikan waktu kejadian atau tenses ya. Maksud saya adalah posisi subjek, orang yang melakukan, objek, benda atau orang yang menerima hasil dari perlakuan saya, posisinya ditukar di dalam sebuah kalimat. Coba kita buktikan dalam contoh kalimat ya. Oke, ini dia, lucu sekali gambarnya ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat aktifnya ya. Mr. Agus sedang naik motor. Mr. Agus adalah subjek, motor adalah objek. Bentuk aktif voice di depannya subjek, kemudian predikat, kata kerjanya, kemudian objek. Ini kalimat normal atau active voice. Nah, ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan seperti ini. Motor sedang dinaiki Mr. Agus. Yang tadinya objek di belakang pindah ke depan, kemudian subjek yang tadinya di depan pindah ke belakang atau ke akhir kalimat. Menjadi motor sedang dinaiki Mr. Agus. Kalimat aktif lebih berfokus kepada orang yang melakukan aksi atau tindakan. Dalam hal ini adalah Mr. Agus yang menaiki motor. Ini adalah kalimat aktif. Sementara pasif kebalikannya, lebih fokus kepada motor yang menerima aksi dari Mr. Agus. Oke, jika kita perhatikan pada kedua contoh tersebut, selain ada perubahan pada posisi subjek dan objek, ada pula perubahan pada bentuk kata kerja atau verbnya ya. Perhatikan, pada kalimat aktif kata kerjanya adalah naik. Sementara pada kalimat pasif berubah menjadi dinaiki, ada penambahan imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, begitupun dalam bahasa Inggris ya. Nah, jika perubahan ini tidak kita lakukan, maka akan jadinya rancu seperti berikut. Kalimat aktifnya betul ya, Mr. Agus sedang naik motor. Namun ketika tidak ada perubahan pada kata kerja, maka akan seperti ini. Motor sedang naik Mr. Agus ya. Ini nggak lucu guys, ini contoh dari yang salah. Oke. Jadi maksudnya adalah ketika merubah kalimat aktif menjadi pasif harus juga ada perubahan selain posisi subjek dan objek, ada juga perubahan pada kata kerja atau verb ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Oke, the passive voice ya. The passive voice is used to show interest in the person or object that experience an action rather than person or object then perform the action.
Ini kurang lebih sama, artinya adalah lebih berfokus kepada objek atau orang, subjek yang menerima aksi ya. Contohnya seperti ini dalam bahasa Inggris. Kalimat aktif, Sam cooks the food. Sam memasak makanan. Ini adalah subjeknya Sam, makanan adalah objeknya. Ini kalimat normal ya, predikat atau kata kerjanya adalah cook ya, atau verb di sini. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan seperti ini. The food is cooked by Sam. Ada perubahan posisi subjek dengan objek, the food menjadi di depan dan Sam di belakang. Dapat kita lihat pada contoh tersebut, selain perubahan pada posisi subjek dengan objek, ada juga perubahan pada kata kerja. Pada kalimat aktif kata kerjanya adalah cooks ya. Sementara pada kalimat pasif berubah menjadi cooked. Oke. Maka ketika kita artikan kedua kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia akan menjadi seperti ini. Kalimat aktifnya adalah Sam cooks the food. Sam memasak makanan. Sementara kalimat pasifnya, makanan dimasak oleh Sam. Sudah kelihatan bedanya di mana ya? Intinya adalah ada perubahan posisi subjek dengan objek dan juga perubahan pada kata kerja. Jika perlu ditambahkan kata by. Nah, ini adalah contoh pertama ya dalam bahasa Inggris tentang passive voice. Sebetulnya lebih mendalam lagi, passive voice ini bisa digunakan dalam berbagai situasi atau kondisi. Oke, lain kondisi, lain waktu, lain juga bentuk dari passive voice tersebut ya. Setiap waktu, setiap kejadian, kapanpun kejadiannya memiliki bentuk passive voice masing-masing. Dalam hal ini bisa diungkapkan atau bisa dibentuk sesuai dengan tense-nya atau bentuk waktunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak banget ya, ini adalah tense-tense yang digunakan ketika membentuk passive voice. Kita tidak akan mempelajarinya satu persatu di sini karena akan makan banyak waktu. Jadi kalian sambil latihan sendiri di rumah, mandiri masing-masing, bisa memperhatikan tabel berikut. Saya akan coba bahas beberapa saja dulu ya. Ketika dalam kondisi present simple ya, kalimat aktifnya adalah Sam cooks the food. Maka berubah ketika menjadi passive voice, the food is cooked by Sam. Kenapa subjek Sam di sini di dalam kurung ya? Ini opsional. Jadi untuk subjeknya tidak perlu disebutkan, boleh disebutkan, boleh tidak. Sesuai dengan penjelasan di kotak ini ya. In passive sentence, the thing receiving that action is the subject of the sentence and the things doing the action is optionally ya, included near the end of the sentence. Jadi subjeknya tidak usah disebut pun tidak masalah ya, nanti dipelajari lagi lebih lanjut. Kemudian when they use the passive voice, kapan penggunaan passive voice-nya, penjelasannya ada di bawah ini. Menurut englishtothehere.com ya, the passive voice, a passive voice sentence consists of. Jadi kalimat pasif berisi apa aja? Yang pertama, dia memiliki subjek, kemudian memiliki kata kerja ya dalam tense yang sesuai, in the correct tense ya, kemudian the past participle in the verb needed ya, kemudian sometimes the agent or the complement. Kadang-kadang menambahkan agen ya atau pelengkapnya, complement. Nah, di sini ada yang menarik, past participle itu apa ya? Past participle adalah bentuk ketiga dari kata kerja atau lebih dikenal verb ketiga. Contohnya seperti ini. Kata kerjanya adalah walk ya, berjalan. Ini untuk verb pertama. Verb keduanya adalah walked. Ada tambahan ed, ini verb kedua. Verb ketiganya juga sama, walked juga ya. Ini verb ketiga. Ini yang beraturan, yang tidak beraturan misalkan see ya, melihat. Verb keduanya adalah saw. Sementara verb ketiganya adalah seen. Nah, ini yang dimaksud dengan verb ketiga atau past participle. Pada passive voice kita menggunakan verb yang ketiga. Oke. Berikut adalah general pattern ya atau bentuk umum dari passive voice. Memiliki subjek, kemudian verb plus to be dan juga past participle. Contohnya pada kalimat pertama, the novel was read by mom in one day. The novel merupakan subjek, was merupakan verb to be, dan read merupakan past participle. By mom in one day. Ini adalah complement atau keterangan tambahan yang sifatnya adalah optional ya, boleh ada atau tidak ada. Contoh kedua, the film wasn't liked by no one. Filmnya tidak disukai oleh siapapun ya. Oke, di film adalah subjek, kemudian was ya adalah verb to be, was not
liked, ada ed-nya, tidak disukai oleh banyak orang. Ini adalah complement-nya, ada tambahan ya. Artinya ketika mengungkapkan seperti ini, the film wasn't liked, cukup ya untuk passive voice. Namun boleh juga menambahkan keterangan lainnya. Contoh ketiga, the window had been broken. Jendelanya sudah hancur ya. Nah, ini contoh di mana tidak ada tambahan atau complement di akhir kalimat ya. Nah, ini adalah bentuk umum yang biasa dipakai dalam passive voice. Sederhananya seperti ini ya. Oke, kemudian pada kondisi atau situasi seperti apa sajakah passive voice ini digunakan ya? Berikut ulasannya. Lumayan agak banyak nih. Oke. Yang pertama, ketika pelaku aksi atau door of action tidak diketahui ya. Ada kejadian di mana pelakunya tidak diketahui. Nah, maka akan seperti ini. My money has been stolen. Kita biasanya tidak mungkin mengetahui siapa yang mencuri barang kita ya. Makanya disebut sebagai passive voice seperti ini. My money has been stolen. My money ini adalah subjek, has been verb to be ya. Sementara stolen adalah past participle-nya. Singkat PP. Ini adalah bentuk umum daripada passive voice. Nah, ini dalam contoh passive voice ini pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya ya. Ya iyalah, mana ada maling aku, oke. Ya, selanjutnya contoh kedua. Ketika pelaku aksi atau door of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan ya. Jadi salah satu fungsi dari passive voice ini biasanya menghemat kata dalam sebuah kalimat. Jadi ketika pelaku sudah diketahui, ngapain juga untuk disebutin kan gitu ya. Contohnya seperti ini. Wheat is grown in Karawang. Gandum tumbuh di Karawang. Siapa yang menumbuhkan sudah pasti petani ya. Dalam contoh ini sudah jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Atau misalkan saya dilahirkan, sudah pasti ibu kita yang melahirkan kan. Jadi tidak usah disebut saya dilahirkan oleh ibu saya kan gitu. Jadi sedikit boros kata-kata. Ya terserah sih, yang penting passive voice ini salah satunya itu menghemat kata-kata dalam kalimat. Situasi selanjutnya adalah ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi. Contohnya, mistake were made ya. Kesalahan sudah dibuat. Oke, dalam kondisi tertentu tidak masalah ketika kita tidak ingin memberitahukan siapa pelakunya. Nah, itu termasuk dalam passive voice atau kalimat pasif ya. Next, ketika pelaku aksi adalah semua orang, people in general. Jadi semua orang terlibat ya. Contohnya seperti ini. Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Transjakarta digunakan sebagai alternatif untuk menghindari kemacetan di Jakarta ya. Dalam contoh ini pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas gitu ya. Oke. Yang kelima, ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya apabila terdapat di suatu paragraf. Nah, ini sering terjadi nih ya. Jadi tadi biar menghemat kata-kata dalam sebuah kalimat atau paragraf. Contohnya, Mr. Hound caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Pak Han memergoki Ari menyontek saat ujian. Ari diberikan hukuman segera. Yang menghukum siapa? Sudah pasti Pak Han ya. Yang pertama tadi yang mempergokinya. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditambahkan pada kalimat kedua. Ini adalah kalimat pertama ya, di mana Pak Han disebutkan, dan kalimat keduanya tidak usah disebutkan lagi di belakang ya. Atau kalau mau maksa juga boleh lah, immediately by Mr. Han misalkan. Oke, it's okay, nggak apa-apa ya. Terakhir dari penggunaan passive voice adalah fokus kepada pelaku aksi, door of action dalam passive voice. Dalam beberapa kondisi penggunaan passive voice by phrase ya, perasa yang menyatakan pelaku aksi tidak digunakan karena beberapa alasan sebagaimana tertulis di atas. Namun sebenarnya kita dapat memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, ketika terdapat informasi baru atau kalimat kedua ya. Misalkan seperti ini. Bottled water comes from mountain water. It produced by water company. Nah, pada kalimat ini terdapat 2 pelaku ya dalam satu aksi. Yang pertama adalah from mountain water, gunung air yang melakukan tindakan mengeluarkan air ya, yang pada akhirnya dikemas dalam botol. Sementara pelaku keduanya adalah water company atau perusahaan air ya, yang memproduksinya. Jadi ini berarti adalah objeknya satu ya, bottled water, air yang di kemasan
Sementara pelakunya ada dua, yaitu gunung dan juga perusahaan air. Situasi selanjutnya adalah ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Contoh kalimatnya, Siti Nurbaya was written by Marah Rusli. Buku Siti Nurbaya ditulis oleh Marah Rusli. Dianggap penting penulisnya karena ketika penulisan buku atau publishing buku, maka penulis wajib dicantumkan dalam buku tersebut. Dalam hal ini adalah Marah Rusli menulis buku Siti Nurbaya. Kondisi terakhirnya adalah ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira, surprise ya. Contohnya, it's hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 80 years old. Sulit dipercaya ternyata melodi jazz itu dimainkan oleh anak berusia 8 tahun. Ini adalah merupakan contoh di mana pelaku adalah orang yang tidak diduga-duga. Anak umur 8 tahun bisa memainkan musik jazz yang begitu indah ya. Oke, itu tadi bagaimana passive voice ini atau dalam kondisi apa saja passive voice ini digunakan ya. Sepertinya sudah habis, cukup ya materi kita untuk passive voice ini. Untuk mempelajari lebih lanjut lagi silahkan kalian ulang-ulang video ini. Memang harus dilatih ya, bukan dihafal tapi dilatih. Membuat contoh-contoh kalimat. Oke, itu saja dulu. Kalau kalian merasa mendapatkan pelajaran baru di video ini, silahkan kasih tombol like. Jangan lupa tombol loncengnya juga ditekan, teng ya, biar kalian dapat updatean video pembelajaran lain ke depannya. Thank you one more time for watching this video. I am Agus Gunawan sign up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.